Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairul Fahmi Sudan dari kelas D dengan NPM 154 akan mempresentasikan tentang poultry grading. Poultry grading itu dalam arti sempitnya yaitu penilaian dalam tubuh, luar tubuh sampai karkas unggas. Dan poultry yang artinya unggas, grading artinya penilaian. Di slide yang kedua ini ada penilaian yang pertama, yaitu penilaian unggas hidup. Yang pertama yang harus dinilai yaitu kesehatan dan kebugaran. Di sini dilakukan pemeriksaan kondisi unggas tersebut. Melalui pemeriksaan kondisi ini diarahkan kepada ada atau tidaknya mengidap penyakit atau kondisi-kondisi yang lain, yang mana dapat menggambarkan unggas sehat atau layak dimakan oleh manusia. Yang dimaksud dengan kondisi-kondisi lain atau other condition adalah yang menyangkut pada preservation atau perlindungan, clean lines atau kebersihan, soundness atau keutuhan, processing atau processing pada unggas tersebut, dan packaging atau pengepakan pada ayam tersebut, pada unggas tersebut. Bila melakukan poultry grading, suatu karkas yang memiliki tanda-tanda berikut ini tidak dilakukan grading. Kondisi-kondisi tersebut adalah dikompos atau pembusukan. Terus yang kedua, kurusan yang hebat. Yang ketiga, adanya memar atau kerusakan daging. Yang keempat, unggas yang secara jelas dari luar memperlihatkan kena penyakit. Yang kelima, adanya tumor-tumor. Yang keenam, unggas mengalami anemia atau pucat. Yang ketujuh, cadavers atau unggas mati sebelum dipotong. Dan yang terakhir, karkas yang bagian abdominalnya menimbun cairan atau substansi seperti keju. Penilaian yang kedua pada unggas hidup yaitu bulu di sini diperhatikan kerontokannya, ketebalannya, dan warna pada bulu tersebut pucat atau tidak. Yang ketiga, kekokohan. Kekokohan di sini adalah yang diperhatikan tulang unggas tersebut kokoh. Penilaian yang ketiga adalah kekokohan. Di sini yang dilihat tulang atau rusuk. Pada bagian dada, punggung, sayap serta kaki dilihat ada penyimpangan atau tidak. Penilaian yang keempat adalah daging. Di sini diperhatikan paha dan dada, apakah penuh dengan daging atau tidak. Lalu sesuaikan dengan standar penilaian ayam hidup. Yang kelima adalah lemak. Di sini diamati perlemakan di bawah kulit. Terdapat lemak. Penilaian yang kelima adalah lemak. Di sini dilihat pada bagian perut sambil dirasakan apakah terdapat lemak atau tidak. Unggas yang baik adalah kebanyakan atau kekurangan lemak. Lemak yang baik pada unggas adalah lemak yang tidak terlalu berlebihan dan kekurangan. Penilaian Penilaian yang keenam adalah kecacatannya. Di sini dilihat persendiannya apakah ada yang lepas atau tidak. Terus yang kedua, dagingnya ada memar atau tidak. Kulit dada apakah terjadi penebalan atau tidak. Dan yang terakhir dilihat shank dan telapak kaki ada penebalan atau tidak. Selanjutnya, penilaian karkas. Penilaian karkas mempunyai beberapa kesamaan pada penilaian unggas hidup. Penilaian karkas yang dinilai berdasarkan yang pertama, struktur karkas. Di sini dilihat ada penyimpangan-penyimpangan tertentu dari struktur yang menurunkan daya tarik karkas. Beberapa penyimpangan yang hendaknya diperhatikan adalah dada yang melesak, bengkok, berbonggol, berbentuk V atau rata isinya, punggung sempit, bengkok atau bungkuk, kaki dan sayap berbentuk menyimpang atau membengkak, dan tubuh memberi gambaran berbentuk baji. Yang kedua, keutuhan atau flashing. Karkas yang diklarifikasikan sebagai kualitas A mempunyai dada yang terisi penuh, lebar, dan panjang, dengan perdagingannya yang baik. Drumsticks, dan dada memberi gambaran penuhnya penimbunan daging. Bagaimanapun terdapat korelasi yang positif antara perdagingan di daerah punggung dengan banyaknya daging pada berbagai bagian karkas yang lain. Penyimpangan-penyimpangan yang ada seperti pada penilaian unggas hidup. Penilaian karkas yang berikutnya adalah lemak atau fat.
Pada kualitas A, bagian dada, punggung, pinggul, dan tulang capit atau pin bones harus tertutup oleh lemak secara baik. Kecuali pet chicken, broiler, or fryer, dan young tom turkey mungkin hanya mempunyai perlemakan yang sedang atau moderate. Hen, stewing chicken, atau fowl walaupun tertutup oleh lemak secara baik, tetapi bebas dari penimbunan lemak abdominal yang berlebihan. Selanjutnya, kulit atau freedom from pin feather. Pin feather di sini adalah kulit yang terdapat bulu. Akan menyebabkan tambahan kerja bagi ibu-ibu rumah tangga untuk menghilangkannya. Oleh karena itu, hal tersebut dipergunakan sebagai salah satu kriteria untuk menilai kualitas karkas. Ada dua tipe pin feather yang dipertimbangkan dalam grading. Yang pertama, protruding pin feather yang menembus kulit luar dan dapat atau tidak terjadi bentuk sikat. Yang kedua adalah non-protruding pin feather yang belum menembus kulit luar. Pada dress, jumlah total dan lokasi dari kedua tipe pin feather dipertimbangkan sebagai satu macam saja. Pada ready to cook, penilaian adalah terhadap protruding pin feather. Sebelum penentuan kualitas, unggas sebaiknya bebas dari protruding pin feather. Penilaian karkas yang kelima adalah kecacatan. Di sini terdapat irisan, sobekan kulit yang lepas, patah tulang, dan persendian lepas akan menurunkan daya tarik dari karkas. Sebagai tambahan kualitas, akan menurun karena adanya memar dan blood clots, yang mana sering terjadi bersamaan dengan patah tulang. Sobekan dan kulit lepas menyebabkan daging menjadi kering selama pemasakan, jadi merendahkan eating quality dari karkas unggas. Jika unggas yang telah didinginkan atau chilling, maka diteruskan dengan yang pertama, freedom from discoloration of skin and from flesh, blemish, and breast. Di sini adalah kememaran pada kulit. Bila unggas didinginkan dan dipacking secara kering, maka ada goresan, lecet, atau kulit luar yang terkelupas dapat menyebabkan terjadi perubahan warna dengan mengeringnya kulit. Sebagian besar daging unggas secara ice pack atau dibungkus dengan bahan-bahan yang tahan air. Memar pada daging atau kulit diperkenankan hanya bagi yang memperlihatkan tanpa pembekuan atau penutupan. Dan terdapat spot-spot kecil, ada yang memar dengan warna biru atau hijau, hendaknya dibuang sebelum grading dilakukan. Yang kedua adalah warna dan pengeringan pada kulit yang harus diperhatikan. Perubahan warna dan pengeringan pada kulit dari karkas selama penyimpanan secara umum sering disebut freezer burn. Dan kehadirannya freezer burn ini menyebabkan menurunnya daya tarik dari karkas. Freezer burn ditandai dengan adanya spot-spot melingkar atau circular spot dengan warna yang terang di sekitar folikel bulu. Sedangkan areal perubahan warna dengan bentuk yang tidak beraturan pada permukaan kulit. Kulit unggas yang di frozen dapat terjadi box burn, yaitu areal putih sebagai akibat kontak antara karkas dengan tepi tempat penyimpanan. Kondisi ini harus dibedakan dengan freezer burn dan pada grading box burn termasuk golongan penyimpangan warna. Itu saja yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.